alam terkembang menjadi guru. Ini adalah ayat pertama yang Allah turunkan. Iqra, bacalah, lihatlah, amati. Nah, Iqra itu maknanya gitu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi lihatlah, amati, pelajari dengan hikmah. Jadi setiap kejadian itu, ketika kita pelajari polanya, akan terjadi berulang-ulang. Itu sebabnya kitab-kitab samawi banyak menceritakan masa lalu, sejarah-sejarah masa lalu, agar kejadian buruk masa lalu jangan terjadi lagi. Cuma kita tidak berpikir. Makanya dalam Al-Quran selalu sebut bagi orang yang berpikir. Dalam kitab-kitab samawi, baik Injil, baik Taurat, baik Zabur, apalagi Al-Quran, banyak menceritakan masa-masa lalu, keruntuhan masa lalu, dan kebaikannya agar keburukannya itu jangan terjadi lagi di masa kita sekarang. Tapi kebanyakan dorong ikut. Hah? Dorong ikut. Nah, karena tidak punya pikir, belum sampai sana. Tapi kalau dia sudah menjadikan alam terkembang menjadi guru, dia akan boleh macam itu. Nah, itulah Iqra. Nah, apa saya buat alam terkembang menjadi guru, jadi apa saja itu yang Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Baca itu termasuk yang tertulis dan tak tertulis, yang terlihat dan tak terlihat. Jadi bacalah itu adalah mengamati, melihat apa kejadian itu kan kita baca. Lagi kita memang bergerak di bidang perawatan, kita mesti paham ini. Jadi suatu ketika dulu guru saya berkata, saya bertanya, guru, bagaimana jika kita mengobati orang datang, kita mengobati penyakitnya yang kita belum pernah ketemu atau kita tak tahu obatnya? Nah, guru kasih saran waktu itu, apa yang kamu ingat ketika itu? Nah, itu obatnya. Jadi bermenung sejenak, apa yang diingat ketika itu? Maksudnya apa yang terlintas? Apa yang terlintas? Terus kedua, kata guru, kalau kita memang sering melakukan perawatan, agar kita tinggal 1% mudahnya mengobati orang, pertama adalah bagaimana orang itu yakin. Itu sebabnya kita penting memperlihatkan keajaiban agar orang dia 100% percaya. Karena pada hakikatnya penyakit itu tubuh mengobatinya sendiri, memperbaiki sendiri. Belum ada penyakit itu diobatin dari yang luar, tubuh mengobati. Tubuh kita ini ajaib. Makan obat itu hanya asupan untuk dia bekerja ke arah itu. Jadi ketika dia percaya, ini otak ini cemerlang, dia akan perintahkan setiap prajuritnya bekerja untuk apa maunya. Jadi ketika orang itu percaya sama kita, apa yang kita katakan soal penyakitnya, dia akan mengatur diri dulu, karena ini dia sudah percaya. Tengok orang-orang dulu yang obatin sakit gigi pakai itu sebenarnya pakai lipas. Iya, orang dulu, bomo-bomo dulu, orang sakit gigi diobatin pakai lipas, cari lipas batu itu kan, lipas. Terus ambil perutnya, terus gosok di sini, keluar ulat di sini kan. Nah, sebenarnya itu bukan ulat yang dari gigi keluar, itu hanya pengalihan perhatian orang. Jadi coba ambil lipas batu itu. Lipas batu itu kalau kita ambil perutnya, kita gosok di sini, langsung keluar ulat di sini. Sebenarnya bukan ulat dari sini yang keluar. Dia telurnya itu langsung jadi ulat kalau kena udara. Oh, yang lipas itu punya sini yang keluar. Nah, ya. Tapi nampaknya keluar dari kulit kita. Daripada semua itu dari lipas punya perut tuh. Dia punya telur itu sudah hancur, dia menjadi ulat kan. Dia expose tuh, apa tuh, atmosfer tuh dah Atmosfer. ada Udara, dia reaction bila kena udara tu. Kena udara dia langsung menjadi ulat.
Itu sebabnya bomoh-bomoh di sini juga ada mengobatin yang wajah kenapa jerawat pakai itu. Banyak coba lihat itu. Padahal, nah orang dulu itu obat macam ini ketika yang sakit dia tengok, iya ulat dulu apalagi sambil cermin kan, langsung dia punya ini berubah. Kan kita tahu informasi baru masuk, informasi yang lama tinggal. Informasi lamanya kan tadi sakit gigi, kesakitan. Ada informasi baru, ulat keluar, itu penyebab sakit. Selama ini kita tahu penyebab sakit gigi itu ulat, padahal tak juga. Memang ada ulatnya tapi tidak itu, karena panas dalam buat tidak sakit. Dia lihat itu terkejut, langsung alam bawah sadarnya terbuka, menerima, langsung hilang kaki. Hebat orang-orang dulu. Pandai ya, dulu nih, sejarah kan. Dan dia tahu yang mengobat ini tuh bukan menipu, dia tahu ini yang keluar tuh dari itu. Semuanya menyakikan yang supaya dia dapat agar berubah sugesti baru, sugesti lama, rasa sakit tadi hilang. Sampai yang pesakit nak tengok benda yang dia nampak. Nampaknya tu. Tak nampak dia macam tak ada bukti. Tak ada bukti. Bukti. Nak bukti tu buat dia apa? Itu yang doktor sekarang pakai, dia orang gunakan narkoba untuk rawatan. Misalnya tu orang dicopot tangannya itu kan, lepas tu perlukan painkiller, painkiller yang paling gampang sekali itu saya narkoba kan, morfin. Jadi itu morfin tu masalahnya tu kalau pakai kerap jadi addiction, jadi ketagih. Jadi itu apa mereka buat? Saya pernah kerja di hospital dulu. Jadi itu narkoba tu, narkobanya dikasih 3 hari aja. Selanjutnya belum sertifikat, narkobanya, saya sakit lagi itu, tambah narkoba. Ya padahal bukan narkoba. Bukan narkoba. Taruh apa tuh? Taruh sodium chloride. Sodium chloride itu air garam. Tapi itu, macam apa? Lega. Sudah enak rasanya. Enggak sakit lagi. Itu Nabi kita benar ngajarin semuanya. Jadi tidak, itu sebabnya para dukun-dukun, bomoh-bomoh dia banyak belajar ilmu sulap. Sebenarnya bukan buat menipu, tapi sayangnya memang dia jadi buat menipu, ingin uang orang. Nah itu salahnya. Pemandu dia buat saya minum air. Ya. Jadi mereka saya cuci tak apa. Jangan saya cuci tak apa. Mereka buat itu tak salah. Yang salah itu adalah mereka memanfaatkan itu untuk mengambil uang orang, Ambil kesempatan. Makanya banyak, Nabi menyebutkan bahwasanya dukun-dukun bomoh-bomoh itu banyak dusta. Jadi strategi dia mengobati tak salah. Kan tujuan mengobatin adalah menyembuhkan. Muamalatnya salah. Muamalatnya yang salah. Itu sebabnya kita kalau sakit pergi ke bomoh, dia pasti katakan kita kena sihir. Iya pasti. Karena kalau tidak nggak ada pasal, nggak ada pasal uang. Betul tak Pak? Tak ada pasal uang. Nah, kan suruh beli lah minyak ini itu. Terladikan ini barat. Saya nak gambar je, saya tak makan. Saya tak minum banyak, nanti saya punya susuk jatuh. Orang kan katakan bahwa manusia ini makhluk kebiasaan. Sebenarnya bukan manusia aja, semua makhluk Allah itu diciptakan menjadi makhluk kebiasaan. Itu sebabnya kita itu tergantung kita mau jadi apa, mau jadi perampok itu hanya kebiasaan. Mau tidak sedih melihat orang yang kita jatuhin itu kebiasaan. Karena udah biasa melakukan satu akhirnya jadi terbiasa.